Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini, saya dan rekan-rekan saya akan berbagi ilmu seputar metodologi penelitian. Sebelum kita mulai pembahasan kita, perkenalkan dulu, nama saya Masyukuri Lutfi Ananda dan rekan saya Dwi Putri Febrianti. Kami dari kelompok 2 yang akan bertugas memaparkan materi metodologi penelitian kali ini. Dan jangan lupa video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen, yaitu Ibu Dr. Yuliati Samia Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi mengenai rancangan hipotesis, mulai dari apa itu hipotesis sampai dengan bagaimana caranya menguji hipotesis dalam penelitian. Tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Materi yang pertama yaitu apa itu hipotesis. Seringkali bahkan rasanya tidak asing di telinga kita saat mendengar kata hipotesis, apalagi dalam penelitian. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai hipotesis, kita harus tahu dulu apa sih hipotesis itu. Hipotesis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo yang artinya sementara dan tesis yang artinya pendapat. Jadi, hipotesis sendiri merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final dan yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis juga bisa kita artikan sebagai jawaban sementara atau kemungkinan terhadap masalah penelitian yang diteliti. Secara sederhana, kita juga bisa mengumpamakan hipotesis seperti sebuah perkiraan atau dugaan akan kemungkinan terjadinya sesuatu. Contohnya, ketika kita melihat langit mendung dan petir menyambar-nyambar, mungkin kita akan mempersiapkan mantel atau payung karena kita memperkirakan bahwa hujan akan segera turun. Dalam suatu penelitian, perkiraan ini juga dibuat. Hanya saja dalam menyusunnya harus didasari dengan teori-teori ilmiah ataupun hasil observasi supaya pembuktian yang dihasilkan dalam penelitian dapat dipercaya. Perkiraan tersebut juga akan diuji dengan melakukan eksperimen atau observasi. Hipotesis sendiri sifatnya masih sementara dan perlu diuji secara empiris melalui suatu analisis atau berdasarkan data di lapangan. Empiris di sini berarti memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data dan yang didapat juga diperoleh dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, bisa melalui pengamatan, percobaan, ataupun penemuan dalam penelitian sesuai dengan data di lapangan. Jadi, hipotesis dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Baiklah teman-teman, sampai di sini semuanya paham ya mengenai apa sih itu hipotesis? Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu apa saja kegunaan hipotesis dalam penelitian. Kegunaannya antara lain, yang pertama, memberikan batasan penelitian. Yang kedua, memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti dengan fakta dan hubungan antar variabel. Yang keempat, memfokuskan penelitian. Yang kelima, memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta. Jadi, dapat kita pahami bahwa dengan hipotesis dapat memudahkan peneliti untuk membatasi ruang lingkup masalah atau objek yang akan dilakukan penelitian. Batasan masalah penelitian hadir untuk mengarahkan peneliti agar tetap pada koridor atau fokus pada penelitian. Ketika seorang peneliti menyusun sebuah hipotesis, ia tidak boleh secara mutlak bertahan pada hipotesis yang telah disusun, melainkan harus mengumpulkan data untuk mendukung atau justru menolak hipotesis tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis yang baik. Jadi menurut Kerlinger, ciri-ciri dari hipotesis yang baik sendiri yaitu pernyataan tentang relasi antar variabel. Selanjutnya haruslah mengandung implikasi yang jelas, gunanya untuk pengujian hubungan variabel tersebut. Selanjutnya ada menurut Nazir. Jadi, Nazir menjelaskan ada 6 ciri hipotesis yang baik. Yang pertama yaitu harus menyatakan hubungan antara variabel penelitian. Yang kedua, haruslah sesuai dengan fakta. Yang ketiga, berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat,
dapat diuji dengan nalar atau alat-alat statistiska. Yang kelima, dinyatakan dengan sederhana dan terbatas. Dan yang terakhir, dapat menerangkan hubungan fakta-fakta. Selanjutnya ada tahap pembentukan hipotesis. Yang pertama, penentuan masalah. Nah, dasar penalaran ilmiah kan ialah kekayaan pengetahuan. Biasanya, timbul karena sesuatu keadaan atau peristiwa yang terlihat atau tidak dapat diterangkan berdasarkan hukum atau teori atau dalih-dalih ilmu yang sudah diketahui. Nah, jadi dasar penalaran sebaiknya dikerjakan dengan sadar, dengan perumusan yang tepat agar dapat menentukan masalah. Yang kedua ada hipotesis pendahuluan. Jadi, hipotesis pendahuluan sendiri merupakan dugaan atau anggapan sementara yang menjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan. Ini digunakan juga dalam penalaran ilmiah. Tanpa hipotesis preliminar, pengamatan tidak akan terarah fakta. Yang terkumpul mungkin tidak akan digunakan untuk menyimpulkan suatu konklusi, karena tidak relevan dengan masalah yang dihadapi. Terus yang ketiga ada pengumpulan fakta. Nah, di dalam penalaran ilmiah, di antara jumlah fakta yang besarnya tak terbatas itu, hanya dipilih fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis preliminar yang perumusannya didasarkan pada ketelitian dan ketetapan memilih fakta. Yang keempat ada formulasi hipotesis. Pembentukan hipotesis dapat melalui ilham atau intuisi, di mana logika tidak dapat berkata apa-apa tentang hal ini. Hipotesis diciptakan saat terdapat hubungan tertentu di antara sejumlah fakta. Yang kelima ada pengujian hipotesis. Nah, di sini artinya mencocokkan hipotesis dengan keadaan yang dapat diamati. Dalam istilah ilmiah, hal ini disebut verifikasi atau pembenaran. Apabila hipotesis terbukti cocok dengan fakta, maka disebut konfirmasi. Terus yang terakhir ada penerapan. Penerapan sendiri dilakukan apabila hipotesis itu benar dan dapat diadakan menjadi ramalan. Dalam istilah ilmiah disebut dengan prediksi. Dan ramalan itu harus terbukti cocok dengan fakta. Kemudian harus dapat diverifikasikan atau koroborasikan dengan fakta. Selanjutnya ada cara menguji hipotesis. Jadi, menurut Burhan, untuk menguji hipotesis, yang pertama, peneliti haruslah menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Terus yang kedua, harus memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Terus yang ketiga, yaitu menerapkan metode ini serta mengumpulkan data dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Jadi teman-teman, secara umum, hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu mencocokkan dengan fakta atau dengan mempelajari konsistensi logis. Dalam penguji hipotesis dengan mencocokkan fakta, maka diperlukan percobaan-percobaan untuk memperoleh data. Data tersebut kemudian kita nilai untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut cocok dengan fakta tersebut atau tidak. Sebaliknya, jika hipotesis diuji dengan konsistensi logis, maka peneliti memilih satu desain di mana logika dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis.
Baiklah, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai rancangan hipotesis. Saya mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.